Oke, selamat jumpa kembali di Berbagi Matematika. Hari ini akan kita bicarakan tentang AKM literasi numerasi, asesmen kompetensi minimum. Ya, asesmen kompetensi minimum yang akan kita bicarakan hari ini adalah mengenai model soal PISA. Kita akan fokus kepada dua model, yaitu pilihan dan isian singkat. Oke, segera aja kita mulai. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah membicarakan banyak hal, yaitu tentang teori-teori dasar tentang AKM. Dan juga kita sudah banyak berlatih tentang AKM ini. Dan hari ini adalah pertemuan yang ke-14. Pada pertemuan yang ke-14 ini kita akan fokus tentunya tentang AKM literasi numerasi bagian yang ke-14. Soalnya tetap akan disajikan dalam bentuk soal cerita seperti ini. Misalnya, pedagang martabak menyediakan dua jenis martabak berbentuk cakram dengan ketebalan yang sama, tetapi ukuran yang berbeda. Permukaan martabak yang kecil dan besar masing-masing berdiameter 10 cm dan 15 cm. Harga satu martabak kecil dan satu martabak besar secara berurutan adalah Rp25.000 dan Rp45.000. Pertanyaannya adalah, yang pertama, martabak manakah yang lebih menguntungkan untuk dibeli? Martabak kecil atau martabak besar? Lalu tuliskan alasan Anda. Jadi kita cari dulu mana yang paling menguntungkan. Jadi kalau harga martabak kecil itu tentunya itu adalah harga, karena tadi ketebalannya katanya sama, jadi berarti tidak diperhitungkan ketebalannya. Berarti yang kita perhitungkan itu adalah perbandingan harga dengan luas dari martabak tersebut. Nah, kalau dia luas berarti dapat kita cari dengan pi r kuadrat atau sama dengan pi atau seperempat pi d kuadrat. Yang diketahui adalah diameternya tadi sama dengan yang kecil 10 cm, berarti 10 cm kuadrat. Jadi 25.000 dibagi 3,14 kali seperempat kali 10 pangkat 2. Itu kita dapat hasilnya sama dengan Rp79,6. Nah, kalau yang besar kita cari harga martabak besar adalah 45.000 per tadi. Kalau diameternya adalah 15 cm, berarti pi seperempat pi d kuadrat. Nah, setelah kita cari maka hasilnya adalah Rp63,7. Berarti yang paling menguntungkan itu adalah kalau kita mau beli martabak yang besar. Jadi berarti jawabnya adalah martabak besar. Selanjutnya kita lihat lagi bagian yang nomor 2. Apabila pedagang memberi diskon 25% pada pembelian martabak kecil, manakah yang lebih menguntungkan untuk dibeli, martabak kecil atau martabak besar? Jadi tadi sudah dapat kita lihat kalau diskonnya 25%, berarti kan yang dibayar adalah 75%. 75% itu adalah 0,75. Kalikan aja dengan hasil yang tadi, berarti kita dapat 59,7. Dan tadi kalau yang besar itu adalah 63,7. Nah, berarti sesudah didiskon, yang paling menguntungkan itu adalah martabak kecil. Oke, sekarang kita lihat cerita yang kedua. Hasil ujian AKM suatu kelas terdiri dari 15 siswa. Rata-rata hasil ujian asesmen kompetensi minimum mereka adalah 80. Jadi ini ceritanya, pertanyaannya adalah, manakah pernyataan yang benar? Jika terdapat siswa yang mendapat nilai 90, maka harus ada siswa yang mendapat 70. Jadi
Nggak bisa dipastikan karena tadi ada datanya 15 siswa ya. Kalau kita lihat tadi ada 15 siswa. Kalau 2 baru benar, rata-ratanya sama dengan 80. Mayoritas siswa harus mendapat nilai 80, belum tentu juga ya. Kemudian jika nilai seluruh siswa diurutkan dari kecil hingga besar, maka nilai urutan tengah pasti mendapat nilai 80. Ini juga belum tentu. Setengah dari jumlah siswa harus mendapat nilai di bawah 80, sedangkan setengah lainnya mendapat nilai di atas 80. Belum tentu juga. Ya, karena yang diketahui tadi adalah rata-rata, bukan median. Berarti pilihan yang benar itu adalah E. A, B, C, D adalah suatu pilihan atau pernyataan yang salah. Selanjutnya kita lihat masih terkait dengan ini. Setelah hasil nilai siswa didata kembali, ternyata terdapat kesalahan nilai, salah seorang nilai siswa. Nilai yang sebelumnya 86 seharusnya 95. Maka berapakah nilai rata-rata hasil ujian kelas tersebut? Jadi tadi diketahui rata-ratanya kan 80. Nah, jadi berarti 80 rata-rata yang lama ditambah ini tadi yang benar adalah 95 kurang 86 per 15. Jadi 95 kurang 86 per 15 itu sama dengan 0,6. Jadi tambah 80 sama dengan 80,6. Jadi rata-ratanya sebenarnya adalah 80,6. Baik, kita lanjutkan berikutnya, cerita lagi toko pewangi. Suatu toko pewangi membeli dalam jumlah besar pewangi dalam kaleng berbentuk tabung dengan diameter 28 cm dan tinggi 60 cm. Pewangi tersebut akan dijual ke dalam botol-botol, akan dituang ke dalam botol-botol kecil dan dituangkan ke dalam botol-botol kecil berbentuk silinder dengan diameter 7 cm dan tinggi 10 cm. Nah, pertanyaannya adalah banyak botol kecil yang diperlukan. Berarti volume yang besar tadi dibagi volume yang kecil. Berarti bisa kita buat adalah volume pertama itu yang besar tadi per volume yang kedua. Volume yang pertama itu adalah kita misalkan PR1 kuadrat kali T1. Sedangkan yang kedua sama dengan PR kuadrat kali T2. Nah, jadi kalau P dibagi P itu kan habis. Jadi ini P dibagi P sama dengan habis. Jadi tinggal tadi kalau diameternya 28 berarti jari-jarinya 14. Berarti 14 kali 14 kali tingginya tadi 60. Jadi kalau kita lihat tadi ya 60. Kemudian ini kita lihat diameternya 7 ya. Diameternya 7 berarti kita lanjutkan ya. Berarti 7 per 2 kali 7 per 2. Jadi jari-jarinya 7 per 2 kali tingginya tadi 10. Jadi kalau 60 dibagi 10 itu sama dengan 6. Kemudian 14 dibagi 7, 2. 14 dibagi 7, 2. Baru ini dibagi seperempat, berarti 4, 16. 16 kali 6 sama dengan 16 kali 6 sama dengan 96. Berarti jawabnya adalah C. Oke, jadi mudah sebenarnya AKM literasi numerasi ini kalau sudah terbiasa kita memainkan hal-hal yang perlu kita ketahui. Jadi itu aja dulu untuk hari ini. Sampai hari ini kita sudah menguasai sampai 14 pertemuan. Pada pertemuan sebelumnya kita akan membahas yaitu mengenai literasi numerasi bagian yang ke-15. Oke, saya akhiri sampai di sini untuk hari ini.